Nah, ketika sudah mulai mencoba, kemudian akhirnya mau usahanya jadi besar, eh, berkembang gitu ya. Nah, itu berarti memang kita ditakdirkan untuk jadi pebisnis pedagang. Tapi kalau selama kita itu belum pernah ya mencoba, itu yang menurut saya ya rugi ya, karena ada sensasi-sensasi tersendiri ya di dalam berbisnis. Kalau teman-teman yang saya yakin yang sudah melakukan usaha pasti sudah tahu ya gimana suka dan sukanya menjalankan usaha ya. Ada dukanya kayaknya. Oh banyak ya, berarti suka dan duka menjalankan usaha. Jadi gimana enaknya dapat uang, fleksibilitas waktu, kemudian tidak terikat dengan peraturan ikut orang dan sebagainya. Kemudian kalau minusnya apa? Minusnya kalau kita nggak bisa dapat uang ya udah nggak bisa makan ya. Ya kayak gitu. Jadi intinya harus dicoba sih intinya. Terus ya dicoba. Terus saya tadi yang di awal itu pas mumpung teman-teman masih kuliah ya. Mumpung masih kuliah, ini kesempatan untuk masih mencoba. Status aman. Masih status aman, mencoba mengeksplor sebanyak mungkin, menghabiskan jatah gagal sebanyak mungkin ya. Karena katanya yang orang-orang besar kan pasti kita punya jatah gagal ya. Nah kalau pas masih muda, masih kuliah nggak kita habiskan sekarang, ya nanti pas momen-momen waktu krusial itu yang di usia krusial yang nanti kita rugi ya. Katanya Jack Ma kan umur sampai 20 tahun kita targetnya apa? Yang untuk usia-usia itu loh, ranknya itu. Sampai 20 tahun kita apa ya? Sampai 20 tahun, kemudian sampai 25 tahun targetnya apa? Sampai 30 tahun targetnya apa? Sudah pernah melihat videonya belum? Belum pernah. Belum. Ya, belum pernah. Makanya. Nanti sampai 20 tahun itu kita belajar sebanyak mungkin ya, masih sekolah. 20 sampai 25 tahun kita ini bisa bekerja di tempat orang, mencoba jadi karyawan dan sebagainya ya, mengeksplor mau mencoba menjalankan usaha, mengeksplor kemampuan kita menghabiskan jatah gagal kita sebanyak mungkin sampai 25. Nah, 25 sampai 30 tahun, nah ini proses sudah memapankan diri ya. Nah, saya yakin teman-teman masih sekitar 20 tahun ya. Masih 20 tahun. 21. Ya, 21-an. Nah, ini masih panjang waktunya. Kemudian nanti setelah 30 tahun kita belum mapan, ya nanti jatah gagal kita masih banyak ya nanti itu yang takutnya kan seperti itu. Intinya harus dicoba aja sih intinya. Intinya dicoba. Kalau belum pernah nyoba nanti ya belum tahu rasanya. Intinya bisnis jangan omong doang tuh harus dicoba dulu ya. Harus dicoba dulu, setelah itu harus gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi gitu. Untuk Mas Faisal coba bisnis jangan omong doangnya versi Mas Faisal. Oke, hampir sama sih sebenarnya karena semua harus dicoba ya Mas ya. Apapun resikonya semua harus dicoba. Aku orangnya tipe orang yang terobos-terobos gitu loh. Kayak apapun ya udah kalau misalkan ada duitnya, ada uangnya gitu ya kenapa enggak gitu karena kita nggak tahu hoki-hokian kita di mana gitu kan. Nah intinya gitu sih. Cuman ketika bisnis mulai doang juga bisnis mulai apa? Bisnis jangan omong doang. Bisnis jangan omong doang ya harus bener dilakuin gitu karena apalagi mahasiswa diajak temennya nongkrong dikit lupa sama bisnisnya, lupa balesin chat online shopnya gitu. Aku pernah kayak gitu soalnya gitu sampai lupa balesin chat customer gitu. Walaupun sekarang udah punya tim, aku kadang masih ngebantu tim admin gitu loh. Maksudnya jangan sampai ngerasa kita udah pimpinan, cuman kita merasa sombong itu PR banget sih buat mahasiswa kadang ada power dia ngerasa tiba-tiba langsung jadi orang penting, jadi itu dia sosokan itu banyak aku nemuin kayak gitu dan akhirnya malah itu bumerang buat dia gitu. Dan untuk mahasiswa bisnis mulai doang itu kalau pakai tim juga lebih menarik sih karena dari tim tuh biasanya lebih berhasil. Aku nerapin semua bisnisku tuh pasti pakai tim gitu loh. Karena apapun bisnisnya kalau pakai tim lebih enak nggak sih Mbak? Lebih tahu tugasnya. Termasuk menjaga semangat tadi itu pakai tim itu. Bener. Kalau yang nanya tim kan kalau ada yang down kan nanti yang satu nyemangati. Benar. Satu down nanti nyemangati. Asal jangan baper sama timnya kan gitu. Asal jangan baper sama. Baper itu susah. Gitu sakit hati dikit-dikit ini. Iya gitu sih. Ya,
versi Mas Faisal ini bisnis jangan omong doangnya itu hampir sama Mas Nova. Mungkin saya sendiri mau tanya kepuasan apa udah punya bisnis kan pasti mau Mas Faisal maupun Mas Nova udah memiliki orang-orang yang berada di bawah bisnis kalian. Mungkin punya rasa kepuasan yang seperti apa biar kita itu pengen harus dicoba Karena bisnis gitu. ya kepuasan karena bisnisnya mungkin pembukaan lapangan pekerjaan atau membantu orang yang emang bener-bener dia harus kebantu. Kepuasannya banyak sih. Pertama bisa buka lapangan kerja itu mulia nggak sih? Maksudnya bisa ngebantu orang lain dan kita bisa ngebantu orang-orang yang kurang beruntung. Nah, tujuannya kita hidup di dunia itu adalah kita bagaimana kita bisa membantu orang lain. Itu aku selalu tekankan sama timku. Apapun bisnis yang kita lakukan kita harus selalu ngebantu orang lain, siapapun dia gitu. Nggak harus orang yang kurang beruntung. Cuman kita ngebantu buka orang lapangan kerja itu juga juga itu bisa jadi pahala gitu dan itu kepuasan tersendiri. Kepuasan Memudahkan jalan orang. benar-benar. Dan lainnya adalah aku bisa kenal orang banyak sih dari bisnis gitu. Aku bisa setiap hari aku ketemu orang-orang baru, ketemu klien, ketemu vendor, dan itu bisa membuat jaringan kita semakin luas gitu. Nah, jaringan itu penting banget sih teman-teman karena ketika teman-teman punya jaringan yang banyak itu nanti buat bisnisnya juga bisa makin gampang gitu loh. Maksudnya ya paham kan, maksudnya ketika jaringannya semakin luas siapapun mereka, setiap orang tuh pasti punya potensi gitu. Jangan nganggap remeh orang yang kelihatannya hahaha gitu tapi ternyata dia banyak linknya gitu atau dia punya potensi yang besar gitu. Dan ya pokoknya jangan nganggap remeh orang gitu dan itu sih. Jangan menganggap remeh orang. Iya. Ya, Mas Novan menambahkan. Hidup sih. Kepuasannya ya tadi ya, intinya kita hidup kan pengennya jadi orang yang bermanfaat gitu kan prinsipnya. Jadi kalau saya yakin juga teman-teman pasti sama ya. Jadi pengen apalagi punya kesempatan kuliah ya, sudah sampai kuliah, sudah nanti sarjana, terus melihat di sekitarnya kok ada yang kurang beruntung ya, ada yang nggak kuliah, ada yang cuma lulus SD SMP. Nah nanti bisa jadi kepedulian kita muncul dari sana. Akhirnya termasuk saya dulu mendirikan usaha sama teman-teman itu karena itu melihat di tempat kami kok banyak yang sebenarnya kalau sekarang pengangguran itu jarang ya, adanya itu orang pengen kerja enak gitu ya, pekerjaan enak gajinya besar. Nah ini karena efek sinetron zaman sekarang, jadi akhirnya kita dicekoki pengen kerja itu kayak di TV itu kan kerjanya kan enak bayarnya besar. Nah itu ngefek ke generasi milenial sekarang ini ya. Jadi tempat saya banyak yang nganggur, tapi saya tawari mau nggak ini nanti kita bareng-bareng bikin usaha, misalnya gini nanti bayar sekian. Pasti akan ditanya apa? Nggak ditanya dulu pekerjaannya apa, gajinya berapa mas? Wah, itu dulu yang ditanyakan. Jadi patokannya adalah gaji. padanya uang. Ya. Jadi bekerja itu mendapatkan gaji nggak sesuai gimana ya? Bekerja nggak sesuai hati, kadang kan ada yang pak, ada yang mas bekerja cuma mengejar uang terus gitu. Ada juga kalau ini kan saya mungkin kita belum tahu dia mampu apa ya, bisa apa, tapi di awal langsung kalau saya gajinya maunya sekian. Nah, kalau dibanyakan yang di sektor swasta ya mungkin ya, contohnya misalkan saya di swasta ya tunjukkan dulu kemampuanmu kan, gak banyak gitu, kemampuannya bisa apa, kontribusinya bisa besar apa lah. Itu karena sekarang itu ya tadi saya sampaikan efek sinetron generasi milenial itu. Jadi sebenarnya itu nggak ada pengangguran sebenarnya, adanya itu orang yang tidak mau kerja. Karena di Jogja katanya nggak kerja pun bisa makan ya katanya. Jadi akhirnya hidupnya ayam. hidupnya ayam ya. Akhirnya